Ya, salam teman-teman semuanya, selamat malam dan selamat berjumpa lagi di channel ini. Puji Tuhan kalau kita bisa bertemu pada saat ini, itu semuanya karena kasih dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, teman-teman semuanya, pada kesempatan ini marilah kita sama-sama untuk menanggapi atau meluruskan pemahaman yang telah dibangun oleh Ustadz Nababan, di mana di videonya kali ini dia berusaha untuk memelintir ayat-ayat Alkitab dan berusaha untuk membohongi jemaahnya dengan tujuan hanya untuk mendiskreditkan iman Kristen. Nah, teman-teman semuanya, seperti apa cuplikannya? Jangan kemana-mana dan tetap di channel ini. Paulus dan Yesus itu bertolak belakang 180 derajat. Betul? Sekarang dalilnya. Yang pertama tentang bahwa agama Kristen itu untuk seluruh dunia, kata Paulus. Itu termaktub di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Berarti ayat ini menganjurkan seluruh umat manusia harus dikristenkan dan dibaptis. Betul? Nah, teman-teman semuanya, tadi cuplikan video dari Ustadz Nababan, dan seperti yang telah kita lihat tadi bahwa Ustadz ini mencoba untuk memelintir ayat-ayat Alkitab dan berusaha untuk membohongi jemaahnya yang ada di situ, di mana dia mengutip Matius pasal yang ke-28 ini, ayat yang ke-19, lalu dia membangun satu opini dan menyimpulkan bahwa ayat itu adalah merupakan ajaran dari Paulus dengan tujuan untuk memuluskan visi misi dari Paulus, yaitu menjadikan semua orang menjadi Kristen. Nah, teman-teman semuanya, di video ini marilah kita jelaskan kepada Ustadz Nababan dan kepada jamaahnya supaya mereka bisa cerdas dan tidak mau dibohongi oleh ustadz-ustadz yang seperti ini. Nah, yang pertama adalah bahwa ayat itu bukan merupakan ajaran dari Paulus, ya. Ini jelas-jelas amanat agung dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan yang berkata adalah Tuhan Yesus Kristus kepada murid-muridnya, di mana di dalam perikopnya adalah merupakan perintah untuk memberitakan Injil, dan pesan ini atau firman ini ditunjukkan kepada murid-muridnya, ya. Kalau kita baca ayat fullnya, ya, mulai dari ayat yang ke-16, ya, kita akan baca secara bersama-sama. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Jadi teman-teman semuanya, ya, yang berkata di ayat ini adalah merupakan Yesus sendiri dan bukan ajaran Paulus seperti yang dituduhkan oleh Ustadz Nababan. Nah, teman-teman semuanya, dalam hal ini sangat disayangkan sekali ada seorang ustadz di dalam di sebuah masjid yang aturannya dia menggunakan Al-Quran sebagai bahan ceramahnya, tetapi dalam hal ini mereka menggunakan Alkitab sebagai bahan ceramah mereka, walaupun kita tahu bahwa apa yang mereka katakan ini sebenarnya hanya sebuah fitnah dan tidak sesuai dengan kebenaran yang seadanya. Nah, teman-teman semuanya, saya mau katakan ya kepada saudara kita Nababan ini dan kepada saudara kita Muslim untuk lebih cerdas, ya, untuk lebih cerdas memahami dan mempelajari perkataan-perkataan Ustadz ini, ya. Kalau mereka sedang membahas Alkitab, ya, karena apa yang mereka sampaikan semua itu semuanya
hanya sebuah kebohongan dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Saya mau katakan kepada kita dan kepada saudaraku muslim dan kepada Ustadz Nababan, yang namanya kebenaran tetap kebenaran, ya. Tidak bisa disembunyikan, ya. Dengan cara apapun Anda untuk membelokkan kebenaran itu, ya tetap balik lagi kepada kebenaran. Jadi tidak perlu Anda membelok-belokkan, ya, ayat-ayat yang ada di dalam Alkitab atau menafsirkan, ya, beberapa ayat yang ada di dalam Alkitab sesuai dengan isi kepala Anda, ya. Justru itu akan menjadi sebuah bahan ejekan kepada saudara Ustadz Nababan. Nah, teman-teman semuanya, kita sangat bersyukur bahwa, ya, Injil bisa disampaikan di mana-mana, walaupun mereka hanya menggunakan atau membahas Injil ini sebagai satu hal untuk mendiskreditkan iman Kristen, ya. Kita tahu bahwa ada banyak sekali ustadz yang membahas Injil, ya, tetapi mereka menafsirkan sesuka hati mereka, lalu mereka membuat satu kesimpulan yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Nah, teman-teman semuanya, itu saja perjumpaan kita pada kesempatan kali ini, dan kiranya Tuhan Yesus Kristus yang memberkati saya dan saudara semuanya. Amin.